Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, sebagai bentuk follow up atau kelanjutan dari konten beberapa waktu yang lalu ya, terkait dengan gugatan salah satu warga kota Cilegon terhadap Menteri Agama dan beberapa pihak yang dianggap turut terlibat atau berkontribusi menjadi dasar dikeluarkannya statement dari Menteri Agama bahwa kota Cilegon itu adalah kota intoleran. Itu buntut dari tidak bisa berdirinya gereja HKBP di kota Cilegon ya. Ada begitu banyak isu yang beredar seolah-olah tidak bisa didirikannya gereja HKBP itu karena adanya penolakan dari warga ya, kemudian penolakan juga dari wali kota Cilegon. Padahal yang terjadi itu adalah persoalan administratif. Ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh panitia pembangunan ya, terkait dengan dukungan warga sekitar dan beberapa syarat yang lain. Tetapi atas isu tersebut kemudian Menteri Agama ya, Yakut Khalil Qomas kemudian mengeluarkan statement di hadapan publik bahwa kota Cilegon itu kota intoleran dan sangat disayangkan dalam kehidupan negara yang berbhinneka tunggal ika ini masih ada sebuah kota yang melakukan penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Jadi sekali lagi framing yang dibuat oleh Menteri Agama saat itu adalah pada intinya menyebutkan kota Cilegon ini sebagai kota intoleran, sebagai buntut dari tidak bisa berdirinya gereja HKBP di kota tersebut. Teman-teman sekalian, atas video atau statement dari Gus Yakut tersebut, kemudian salah satu warga dari kota Cilegon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Agama dan beberapa pihak yang lain ya. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Serang, terregister perkara nomor 151. Dan kemarin pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 agendanya adalah sidang pertama. Tetapi sayang sekali Menteri Agama Republik Indonesia sebagai tergugat satu ya, tergugat utama dalam perkara ini tidak menghadiri persidangan, sehingga seperti biasanya bahwa kalau ada beberapa pihak yang tidak bisa hadir di persidangan akan ditunda untuk sidang ke depan, ditentukan pada tanggal 3 November 2022. Jadi agendanya tetap ya. Biasanya kalau agenda sidang pertama itu masih pemeriksaan identitas para pihak, dan kemarin sesuai informasi yang ada yang tidak bisa hadir itu ada 3 pihak ya. Salah satunya adalah dari Menteri Agama Republik Indonesia. Dan sebenarnya yang kayak begini cukup disayangkan ya, sebagai seorang pejabat dalam kementerian ya, ketika mendapatkan panggilan dari pengadilan itu seharusnya juga menghargai ya. Tidak harus beliau sendiri yang hadir dalam persidangan, bisa memberikan surat tugas. Jadi kalau instansi itu bisa memberikan surat tugas ke bagian hukumnya. Bentuknya bukan surat kuasa. Kalau surat kuasa itu dari individu ke individu atau dari badan hukum swasta ke pengacara profesional. Tapi karena ini terkait dengan yang digugat itu adalah badan hukum pemerintah, maka ketika Menteri Agama tidak bisa hadir, kemudian yang ditunjuk untuk mewakilinya dari stafnya itu bentuknya bukan surat kuasa tetapi surat tugas dari instansi tersebut. Dan sekali lagi ini disayangkan, ini contoh yang tidak baik lah. Yang namanya panggilan dari lembaga peradilan itu tentu harus dihormati, tidak bisa begitu saja kemudian diabaikan. Tetapi kita tunggu aja teman-teman. Kalau tergugat itu ketika tidak hadir sekali itu masih akan dipanggil lagi. Kalau posisi tergugat itu akan dipanggil sebanyak 3 kali.
kalau posisi turut tergugat itu hanya 2 kali. Kalau panggilan-panggilan itu sudah dilayangkan, kemudian tidak bisa menghadiri persidangan, tentu perkara akan dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak tergugat maupun turut tergugat. Andaikan kemudian di sidang ke depan mereka hadir, sebelum masuk pokok perkara akan digelar tahapan mediasi. Demikian teman-teman, informasi ini aku berikan sebagai bentuk follow up dari kontenku terdahulu. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.